Hari ini di Sore Ceria dan kebetulan untuk hari ini teman berdua ya, saya nggak bakalan sendiri, saya bakalan beramai-ramai dan ini pastinya kita bakalan ngebahas tentang ya mungkin saja ya di luar sana banyak banget tuh ya kan yang namanya eh, ini hasil mungkin dari keresahan-keresahan anak-anak muda aja kali ya selama ini teman berdua dan mungkin ini kita bakalan bahas barang narasumber-narasumber saya. Tunggu saya teman berdua, saya cari dulu contekannya mana sih ya. Nah ini dia nih teman berdua. Saya bersama kakak Muhammad Akram Syayuki Laringgau Esos dan juga ada kakak Siti Arah, bener ya kak ya? Siti Arah Sunia Esos itu teman berdua. Kalau kakak panggilannya kakak Akram ya? Iya, Kakak betul. Akram ini adalah Out Research and Engagement Officer dari Bahasa Ibu Wiki Sulsel. Kalau kakak Siti Arah panggilannya Panggil Tiara boleh. Oh, Tiara Andini ya. Halo Kak Tiara, ini saya fasilitator implementasi bahasa Wibu Wikisource teman kedua dari Rumah Tak Space, benar ya? Betul sekali. Ini udah lama saya nggak pernah jalan-jalan ke Rumah Tak lagi teman dua. Tapi Ayo, mudah-mudahan karena ada bahasa Ibu Wiki Sulsel ini, pastinya saya bisa jalan-jalan ke sana lagi ya teman betul Betul. kedua. sekali. Ayo, ayo. Silahkan boleh. Apa kabar Kak Tiara sama Kak Akram? Alhamdulillah baik sekali. Baik, kelihatannya justru kelihatannya kalau Kak Akram sama Kak Tiara ini baik-baik saja. Saya dia nggak kurang baiknya karena tuh macet gitu. Jadi ngos-ngosan. Iya lumayan kan dari luar ke sini lagi gitu teman Betul. berdua. Nah, tapi by the way Kak Akram sama Kak Tiara. Nah ini pastinya bawa ini aku dikasih langsung 3 loh teman berdua ya. Dan kalau misalnya saya langsung baca sekarang ini kayaknya kita bakal selesai sebentar di jam 7 malam gitu. Gimana kalau kita ngerangkum aja bareng Kak Akram dan juga Kakak Tiara ya untuk hari ini. Nah, by the way, Kak, ini bahasa Ibu Wiki. BASA Ibu Wiki. Apa tuh, Kak? Kalau ini kan yang saya kenal tuh Wikipedia, Jito. Nah, ini dari rumah tangga namanya bahasa Ibu Wiki Sulsel. Iya, Apa tuh, Kak? iya. Jadi kalau bahasa Ibu Wiki Sulsel itu adalah sebuah program kolaborasi antara Rumah Taat Space dengan Mhm. Bahasa Ibu Wiki yang ada Oke. di Bali. Jadi Oke. kami kemitraan Bahasa Ibu Wiki itu sudah ada 4 provinsi, Heeh. di mana ada di Bali, bermitra dengan Bahasa Bali Wiki, terus kemudian Oke. ada di Kalimantan Selatan, Heeh. bermitra dengan Bahasa Kalimantan Wiki, ada namanya Bakunjang di sana. eh, Terus kemudian di NTB dengan Oke. Eco Foundation, Mhm. terus kemudian di Makassar dengan Rumah Taat Space. Oke. Nah, Bahasa Ibu Wiki Sulsel itu adalah program yang dimana Mhm. Bahasa Ibu memang menyasar eh, pertama adalah pelestarian bahasa daerah untuk Oke. anak-anak muda, lalu kemudian merembet kepada ruang partisipasi publik dengan Hmm. menggunakan bahasa daerah seperti itu, yang Oke. nantinya juga mungkin akan Bahas. di-spill juga Oh, Kak sama Tiara. Kakak Tiara soal sebetulnya kegiatan-kegiatan Bahasa Ibu tuh ngapain gitu ya. Jadi Bahasa Ibu tuh Oh. adalah program yang memang anak muda sekali yang memang Hmm. dia sasarkan gitu. Cocok banget udah di Pro 2 Makassar ya, Kak, Iya, ya. betul, Kak. Tapi bahasa ibu sebenarnya apa sih itu, Kak? Ada singkatan, Kak? Atau Eee, apakah dari memang bahasa ibu gitu? iya, karena kan bahasa, ya kita kalau bahasa daerahnya kan bahasa. Hmm. Jadi, karena bahasa itu adalah local language-nya Hmm. para teman-teman, jadi kita, Oke. mengambil bahwa nama bahasa ibu itu dijadikan sebagai brandingan nama organisasi maupun program gitu. Jadi Hmm. bahasa itu adalah bahasa Mhm. ibu ya, bahasa Mama ibunya gitu. teman-teman, Mama, iya, mother Umi. language-nya. Kalau di sini Umi, Kak, dipanggil juga. Iya, gitu. Umiku apa. Nah, teman berdua, kalau Kakak Tiara sendiri nih, kan ada 3 nih, ada transformasi digital layanan publik, terus juga perlindungan anak dari segala bentuk kekerasan, dan juga ada pengolahan sampah berkelanjutan. Tapi sebelumnya Kak, sebelumnya Kak Tiara ini, sebelum masuk ke ke satu ini, nah benar nggak sih kalau misalnya saya tadi bilang ini adalah salah satu mungkin biasa kalau di Makassar mungkin orang pada jago Ji, dialek Makassar. Betul. Iya.
banyak, maksudnya semua orang jago di bahasa dialek Makassar, sampai mungkin ada berita yang bikin ke dialek Makassar jadi terkenal itu toh. Betul Sekarang sekali. itu kayak bisa aja orang semua, tapi paham nggak sih sebenarnya Hmm. tentang bahasa ibu kita sendiri gitu. Banyak yang orang yang kayak perlukah itu sebenarnya atau tidak gitu. Gimana Kak Kera? Nah, disinilah perannya Bahasa Ibu Wiki untuk bagaimana kemudian kita merecall kembali ingatan pemuda bahwa jangan lupakan bahasa ibu kita Iya. begitu. Karena kemanapun kita berada, dimanapun kita pijakkan kaki kita, tapi tetap bahasa Makassar itu selalu di hati, Iya, begitulah Iya, maksudnya. betul. Jadi mengapa kemudian memang Bahasa Ibu Wiki Sulsel itu fokus kepada bahasa Makassar agar budaya kita itu tidak terlupakan oleh pemuda di berbagai luasnya transformasi digital saat Betul. ini. Jadi karena kita memang kuat di platform media digital, Bahasa Ibu Wiki itu punya platform digital namanya Bahasa Sulsel Wiki. Nah, jadi disitulah perannya bahwa walaupun kita kuat di transformasi, digital, kita juga tidak bisa lupakan bahasa Makassar begitu, bahasa ibu kita. Jadi itulah perannya bahasa ibu melalui program-program yang kita jalankan. Apalagi di jenjang pendidikan formal itu cuma di SD sampai SMP dia Iya, kena betul. muatan lokal. Itu Iya. pun muatan lokal namanya. Iya, Iya, Bukan memang kayak bahasa Inggris, memang pelajaran bahasa Inggris atau pelajaran Iya. bahasa Indonesia. Kalau di sekolah dasar sama di SMP itu kan namanya muatan lokal gitu. Iya. Harusnya mungkin memang bahasa daerah Betul. Makassar gitu kan, supaya jelas gitu. Mungkin kalau orang di Bugis bahasa daerah Bugis, Iya. bahasa daerah Toraja yang penting gitu. Iya. Sebetulnya kami ada satu program bersama dengan Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Selatan dengan Dinas Pendidikan Kota Makassar. Kami ada program tuh yang namanya Kamus Masuk Sekolah. Karena Wow. iya, untuk mengatasi hal tersebut yang kakak tadi sampaikan bahwa kan ada gap ya, Betul. sudah ada jarak antara Pemuda. pemuda dengan bahasa ibunya. Iya. Maka kita coba melihat peluang itu dengan masuk pada program Kamus Masuk Sekolah. Bahasa Ibu Wiki Sulsel ada kamus digitalnya loh, Kak. Wow, Iya. nama aplikasi di Di aplikasi? website dan aplikasinya. Oh, Bisa aplikasinya udah ada. bisa diunduh di Play Store, Di App Store? App Store juga bisa. Oh, wow. Iya. Di dalam itu ada kamus-kamusnya, Pak. Mm-mm. Kamus. Ada kamus dari bahasa Makassar ke Indonesia, Indonesia ke Makassar. Jadi adik-adik SD, SMP itu bisa memakai belajar bahasa Makassar. Iya. Terus kemudian kamusnya bisa dipelajari, interaktif pula, ada permainannya. Tapi di Makassar saja belum Bugis sama Toraja Kak? Belum. Oke. Kami masih tahap pengembangan betul-betul bahasa Makassar. Iya. Baru habis itu kita pindah gitu. Kita pindah ke bahasa Bugis gitu. Seru kali ya Kak ya? Seru, Kak. Apalagi kalau misalnya kita mungkin kasih lihat sama orang-orang anak-anak sekolah. Ya, Betul. betul. Kalau Karena sebenarnya siswa juga itu bisa buat contoh kalimatnya sendiri. Jadi tidak hanya kosakata yang ada di dalam, tapi ada contoh kalimat dan itu divalidasi oleh tim verifikator dari Balai Bahasa. Jadi valid kok, valid kamusnya. karena pernah Kak dulu mengartikan tulisan itu apalagi tulisan lontara Iya. kan bahasa Makassar atau tulisan Makassar itu penting sih, maksudnya sebenarnya tapi memang harus verifikasi sama Balai Bahasa. Iya, betul. Kalau misalnya zaman dulu kan kita masih punya mungkin surat yang berharga menggunakan pakai bahasa Makassar kan, apakah bisa dipakai itu aplikasi untuk mentranslate-nya gitu? Kayak aplikasi-aplikasi yang kan kekinian sekarang yang satu kali klik itu gambar gitu scan gitu ya, Kak, yang scan. Kalau kamusnya bahasa Ibu Wiki itu masih Latin, Kak, belum lontara. Jadi kalau itu kita baru pengembangan sih, ya. betul. Nanti kalau misalkan pun lontara, kami masih berusaha menjalin kolaborasi, bermitra dengan universitas gitu kan untuk menulis lontaranya. Karena kan kalau di Sulsel sendiri lontara itu kan masih menjadi perdebatan ya. Betul. Iya, masih. Apalagi aplikasinya sudah masuk ke Lontara Plus nggak sih untuk Kota Makassar Kak? Belum. Oke.
Iya, nanti kami akan Betul, betul. koordinasikan Ah, lebih benar. lanjut dengan Lontara Plus. Iya, karena itu juga salah satu yang mendukung selalu untuk bahasa daerah gitu kan ya. Betul. Nah Kak Akram dan juga Kak Tiara nih, untuk ketemu eh kan enggak pasti ketemu ke orang juga apa kan bilang kayak dia mau belajar bahasa daerah, kenapa kamu sudah bahasa daerah, bahasa Inggris saja sekarang orang semua pakai, sekarang sudah belajar bahasa Cina, bahasa Perancis dan Iya. bahasa yang lainnya nih. Nah, bagaimana melihat fenomena itu Kak, Kak Akram sendiri? Iya. Kalau saya melihatnya ya, Jadi tantangan kayaknya sendiri. iya, tantangan tersendiri karena ya masing-masing orang tua ataupun orang tersendiri punya hak untuk belajar bahasanya masing-masing. Betul. Akan tetapi kami selalu mengupayakan Hmm. untuk mengingatkan kembali bahwa ya bahasa Makassar adalah bahasa ibunya teman-teman, Iya. di mana teman-teman lahir, berpijak, disitulah bahasa ibunya teman-teman. Betul lagi. Bahwa kalian mau belajar soal bahasa Inggris, bahasa Jerman, Paris, Jerman dan lain-lain gitu kan. Di Paris, Jerman. Iya, itu bagian dari pilihannya teman-teman bahwa itu penting tapi tidak kalah penting juga untuk bahasa lokalnya diingat gitu, setidaknya Iya, gitu. betul. Ya, saya juga sih masih kayak sometimes ya mungkin karena saya juga lahirnya di daerah gitu kan. Iya. Kak. Jadi kayak bahasa Makassar itu masih setiap hari dipakai gitu kan. Masih Iya. kalau ketemu keluarga juga, apalagi keluarga besar dari mama itu kayak masih usual language sih kayaknya. Jadi masih tahu banget tuh kalau misalnya orang pakai bahasa Makassar di PTPK mungkin saya masih bakal tahu Ki. Kalau misalnya dia bilangin kayak gitu saya tahu ya, oh kok bilangin kan. Iya, betul. Iya, tapi ini juga bisa jadi kunci kita sih sebenarnya supaya nggak tergiris tambah tergerus sama apa lagi namanya asing kan. Betul. Iya, betul, Kak. Kita punya base sendiri tentang bahasa supaya mereka juga tidak terlalu ikut campur dengan apa yang kita miliki gitu kan ya. Ya, Iya. makanya kita selalu sampaikan ke pemuda kalau apa ya, kalau membuat opini itu tetap pakai dialek Makassarnya begitu kan, nggak perlu Makassar Tatara banget ya kan kalau di bahasanya ya, tidak usah Makassar Tatara banget, tapi setidaknya adalah dialek-dialeknya yang sehingga dia tidak lupakan itu, kayak Kojimi kan begitu ya Kak. Jadi itu bisa masih tetap ada rasa kepemilikannya dalam bahasa lokalnya seperti itu. Jadi programnya itu dikemas menyenangkan agar mereka itu bisa kayak bercerita sesama temannya begitu di dalam website, begitu sih Kak. Iya, dan kita juga di sini di Pro 2 Makassar itu masih disampaikan sama pusat bahwa supaya kita punya ciri khas sendiri di Pro 2 Makassar gitu. Jadi kita tidak mesti selalu mau kayak logat, oh dari mana lo? Lo main band aja hari ini. Makassar Selatan banget jadi kayak ya itu kayak memang jadi ada bedanya. Event kita mungkin ke Jakarta ya, mungkin dengarnya lo gue. Event kita ke Bandung mungkin kita kedengarnya ke Mahadamang, ke Bali mungkin kita dengarnya becek-becek gitu kan. Kan memang di Makassar kita bakalan kedengar kita di penyiar di Pro 2 ini jadi pakai logat-logat khas sendiri gitu. Iya, betul Kak. Supaya lebih akrab gitu. Betul. Iya, ada juga bahasa sekarang yang which is nganu mau kosi. Itu kan kayak Padahal dicampur. Iya, bahasanya dicampur nih. Santilana buku kapal. Masih di Makassar di kapal. Nah, masih seru banget nih teman Pro 2. Jangan lupa untuk kamu pengen gabung tanya-tanya bareng kita boleh di 0819410968 dan kita juga live di YouTube ya. YouTube RRI Makassar, RRI Pro 2 Makassar. Kamu bisa gabung langsung di YouTube kita nih teman Pro 2 yang pengen tanya-tanya tentang bahasa ibu juga dan juga program-programnya di dalamnya teman Pro 2 ya. Pokoknya buat kamu yang mungkin pengen tanya tentang transformasi digital layanan publik tadi udah sih pakai aplikasinya udah ada. Terus juga walaupun event masih dalam pengembangan gitu kan ya. Tapi kita bisa menggunakan ini sudah ada di App Store dan juga di Play Store untuk yang pengen tahu. Nah, yang mau tanya tentang perlindungan anak dari segala bentuk kekerasan dan juga pengelolaan sampah berkelanjutan boleh juga nih. Sebentar kita bakal bahas satu kekerasan. Bahas satu lagu dulu kali. Iya. Kenapa jadi? Oke, jangan kemana teman Prado, tetap stay di 96,8 FM Prado dari Makassar, teman terbaik kamu. Sudah bisa bernafas juga sedikit sih kan. Kayak ini nanti boleh diarahkan untuk
diseminasi, karena kan kita adalah dalam tahap diseminasi nih Kak. 30 Brief nanti kami juga akan ini Ada event kapan nanti? ada diseminasinya. Ini kami sama sampaikan bahwa kami telah membuat 30 brief, nantinya akan dijabarkan lewat kami. Oke. Terus kemudian juga kita akan ada Kongres Pemuda di bulan 10. Jadi Di sana di rumah aja. bukan Kak, Besar-besaran. besar ini Kak. Oke. Iya, Kongres Pemuda di bulan 10 nanti juga kami akan kayak spill dikit lah. Oke, boleh. Itu yang penting tadi. Iya. Ya mumpung lagi macet ini toh. Orang dengar-dengar biasa radio toh. Tadi ya betul. Di mana di Tarare kan tadi saya kena macet juga. Iya, cocok. Lewat situ, Kak. Itu tadi. Dan berarti kita lebih duluan berangkat daripada Iya, saya jam 3. Iya, sebelum jam 3. wow sih Kak, deh banget ya. Dari Unhas tadi. Dari Unhas ya. Iya. Saya dari Goa malah. Weh, baru lewat Petarani gitu. Alaudin dulu. Oh, dihantam gitu ya Alaudin. Alaudin dulu. Habis Alaudin baru masuk Veteran. Kalah sih harusnya nggak masuk Veteran. Iya. Kalau Fadli itu di rumah dia bagian medianya bahasa ibu. Iya, kalau di rumah dia mengelola keuangannya. Manajer bisnis dia di sana sekarang. Pacaran itu sama Anggi tuh. Anggi. Sekarang masih paham. Iya. Kayak balikan ini. Iya. Kita dulu bilang temanmu ternyata dia. Tapi Anggi sudah resign. Oh, resign nih dia di mana sekarang, Yamaha ya? Kalau nggak salah. Bapak resign. Oh. Pantas dia ketawa-ketawa pasti dia ada ketawa-ketawa. Sebenarnya kemarin dikasih di ini kan, tapi dia waktunya yang setengah mati. Kalau dia masih siaran. Itu masih ada fotonya. Masih ada. Tapi pernah kayak WF kayak kemarin. Tidak. Deh. Kebetulan ada nunggu. Subuhnya lagi itu kan. Iya, karena biasa kan KMF jika tapi kan saya dari UNM, pendidikan bahasa Inggris. Oh. Iya. Terus biasa kan datang di KMF setiap tahun ada datang ya. Tapi ini kemarin Ini tidak. kemarin skip karena dibikin drama musikal. Oh. Jadi terus berkata di kemarin tanggal harinya. Pas lagi malam harinya kita geladi sama MWF. Iya. Deh, kemarin habis kami juga. Pernah dicoba kalau dosen tuh jadi pembicara dulu. Siapa? Memiola Oh, Memiola ya. sama siapa lagi namanya si itu tante siapa lagi namanya Putra Sarina. bukan X Factor dulu siapa Kemarin hampir datang di bawah sama Putra kali Sarina. ini. Iya, cuman kendalanya itu ada syuting. oh ada di ini sekarang itu Nawila di Iya, Nawila kemarin yang datang kemarin. sama Riri Risa Iya, sama Natasha Rizky itu sih. sama penciptanya tuh di Nawila di Iya. dia datang Produsernya oh Mbak. tidak nih tenang Apa masuk? Mati nih. Bocor ke mic kan. di YouTube nggak bisa kenapa itu Oh, ini semua. plus yang lagi dibayar dibahas lagi di sini Iya. Dari kamera kapan? Foto dari kamera. Itu anu
You still running on 96 pada FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu yang mungkin tadi dengerin percakapan kita di YouTube ya. Kita kasih spill bocoran banyak ya hari ini teman Pro 2. Oke. Nah, lanjut lagi ya teman Pro 2. Ini ada 3 loh dari ini bisa jadi dibilang produk ya Kak ya, yang sudah ada dari bahasa ibu Wiki ya, selain Selatan di teman Pro 2. Nah, apakah ini akan dibuat sesuatu kolaborasi kah, atau ada sesuatu hal yang kita bakalan laksanakan nantinya Kak Tiara? Ya, betul Kak. Jadi misalnya saja di dalam policy brief isu pendidikan itu kami sudah jalan implementasi aksi di mana kan sebelumnya ada Wikiton partisipasi publik yang sempat di-spill oleh Kak Akram. Di situ teman-teman pemuda itu merespon isu pendidikan dengan menuliskan ide dan gagasannya serta solusi-solusi kreatif yang bisa dia kembangkan. Contohnya gitu. Kak mungkin. Contohnya misalnya yang kita jalankan sekarang ini ada duta damai di sekolah, Oke. ada penguatan kapasitas oleh tim TPPK, serta sosialisasi tentang pencegahan kasus kekerasan di lingkungan sekolah. Kayak perlu gak sih itu kayak BPHP Kak? Nonton. Perlu sekali Kak, perlu sekali. Nonton Kika. Nonton. Perlu sekali di Makassar itu ada BPHP. Perlu sekali. Luar biasa Kak. Betul. Nah, jadi itu semua Kak, dari itu semua solusi-solusi itu lahir dari pemuda-pemuda. Wah benar. Dari pemuda. Nah, itu yang kemudian kita jalankan, kita kolaborasikan dengan pemerintah serta komunitas. Jadi kalau kemarin kita jalankan implementasi aksinya itu di SLB 1 Goa. Wow. Nah, itu kita sudah jalan. Ternyata walaupun dia di sana sudah ada tim TPPK, tapi dia belum mendapatkan penguatan kapasitas. Kok bisa? Nah, disitulah perannya bahasa Ibu Wiki Sulsel memfasilitasi itu Kak. Oke. Jadi kita hubungkan tim TPPK-nya itu dengan UPTD PPA provinsi untuk kemudian diberikan penguatan kapasitas. Bagaimana kemudian mengenali apa sih bentuk-bentuk dari kekerasan itu. Bukan cuma untuk muridnya tapi gurunya juga. Gurunya juga Oke. Kak. Gurunya juga Wow. kita kasih penguatan kapasitas untuk mengenali bentuk-bentuk kekerasan itu sendiri serta bagaimana sih asesmen awalnya dan rujukannya, penanganan rujukannya seperti itu. Nah, itu yang kita lakukan bersama dengan pemuda serta karena kan sudah ada Permendikdasmen baru ya Kak, nomor 6 tahun 2026, bahwa kita sudah didorong untuk ke bagaimana sekolah itu aman dan nyaman untuk siswa, sehingga dari ide pemuda yang ingin ingin mempelopori duta damai di sekolah-sekolah itu menjadi praktik baik bagi kita semua serta pemerintah, bahwa kita sudah jalan, kita sudah mulai. Iya. Walaupun Ayo nih. Iya, ayo Miki. Laksanakan, Miki. Laksanakan Miki. Ada mini ide kita jalankan, kita implementasikan. Nah, ini kita sudah bergerak. Tim pemuda itu sudah membuat konten sosialisasinya. Sisa kita turun ke sekolah-sekolah menginisiasi duta damainya seperti itu. Karena kan yang kita tahu itu kalau gengsi malas Ki melapor tuh Kak, kalau sama gurunya kayak itu jangan nanti ribet Ki lagi. Iya, ribet Ki. Jadi maunya dia sama teman sebayanya mau. Sehingga duta damai itu maksudnya dia tidak dipilih dari pihak sekolah lagi ataupun pemerintah, tapi memang teman-temannya yang pilih Ki. Jadi memang ku percayai ini orang, percayai kayak gitulah maksudnya. Kayak tutor sebaya lah gitu kali. Betul, Kak, betul. Seperti itu yang kita jalankan. Ya, mungkin lumayan seperti ya. itu. Itu pendidikan berarti memang kompleks sekali nih sebenarnya. Baru gitu kayak misalnya kayak kayak bisa bikin sekolah jadi tempat yang nyaman dan juga aman buat anak sekolah gitu kan. Karena bukan cuma satu orang yang dipedulikan dalam satu sekolah, kan banyak orang, banyak kepala, banyak orang tua. Betul. Kan bukan cuma orang tuanya si A mungkin yang sesuai dengan pemberikan dengan sekolah, mungkin si B tidak lagi, si C lagi, apalagi adanya program yang kayak zonasi kan tidak bisa dipilih sekolah yang mana, kecuali mungkin kau bisa pilih mami yang mana swasta, yang mana negeri, yang mana kau harus bayar, yang mana kau harus gratis. Betul sekali. Ah. Jadi di implementasi pendidikan itu memang adalah kita memang memfokuskan untuk bagaimana mencegah kekerasan gitu kan. Setidaknya kalau teman-teman pendengar Pro 2 ini penonton di YouTube juga ya, drama drakor itu ya, hal apa yang diwujudkan sama film drama tersebut kita sedang upayakan bahwa
setiap ruang-ruang yang ada di sekolah itu adalah ruang yang aman bagi para siswa, Betul. bagi para guru, sehingga tercipta pendidikan yang memang betul-betul kita harapkan seperti itu. Ini BPHP versi NGO gitu ya. Betul sekali, Kak. Kita memfasilitasi, Itu sama. memfasilitasi tentu saja bersama pemerintah. Mudah-mudahan bisa juga bergandeng ini supaya ada hukum yang bisa mengikat kita gitu. Maksudnya bisa perlindungan hukum lah setidaknya supaya kita bisa ciptakan itu suasana belajar yang aman dan aman, bukan cuma untuk sebagian pelajar atau sebagian siswa, tapi untuk semua siswa yang ada di sekolah. Bukan cuma siswa, tapi semua yang ada di lingkungan sekolah itu. Guru, Siswanya, orang tuanya, Betul. even ibu kantinnya. Iya betul. bujangnya Bujang satu ya, jangan bahasa yang kalau pakai bahasa ibu kantin nih, jangan kayak selewat kayak gini. Tapi kita ke selain pendidikan, kita ke lingkungan. Ini juga jadi isu apa nih? isu yang Aku kak juga saya bicara kayak begini juga. Kompleks. Kompleks pendidikan itu masih oke gila. Tapi ini kalau misalnya lingkungan, yang bertanggung jawab sebenarnya siapakah yang harus jaga ini sebenarnya lingkungan? Apakah memang pemerintah? Apakah memang dinas terkait? Atau kita yang mempijaki bumi ini? betul. Ya, kita yang mempijaki bumi ini. Harusnya. Tentu Semua orang. saja pemerintah punya tanggung jawab dalam regulasi dan kebijakan. Ya. Perannya. Ya. Kami di NGO juga memiliki peran. Yes. Bagaimana mensinergikan program antara program yang ada di pemerintah dengan program yang kita sedang jalankan. Betul. Kemudian komunitas, habis itu masyarakat umum, dan kita semua berperan untuk bagaimana setidaknya kebijakan itu kita bisa terapkan bersama-sama gitu. Jadi tidak ada yang namanya kerja sendiri gitu. Semua saling bahu Itu lagi betul. untuk menciptakan lingkungan yang sehat. Nah, terkhusus kayak ini di pengolahan sampah yang berkelanjutan. Betul. Yang bernilai. Sekarang kan lagi kita lihat di TikTok, ada kemarin bapak-bapak yang sudah membuat alat yang menghasilkan bahan bakar dari sampah plastik. Betul. Itu kan sebenarnya isu nasional, maksudnya isu yang bisa kita lihat di mana saja gitu kan, dan ini juga kayak worth it kah atau mungkin apakah ini bisa jadi pengganti bahan bakar fosil atau apakah ini memang tidak akan merusak mesin apa jika digunakan? Apakah yang kayak begitu memang bisa cepat dibantu untuk dibuat regulasinya sendiri, terus diajukan ke pemerintah supaya ada yang lindungi, ada payung di dalamnya, baru bisa ke masyarakat gitu. Kalau menurut tak iya kak? Iya. Kakak sama Kak Tiara deh. Iya. Tentu saja itu memungkinkan kalau didukung dengan berbagai sumber daya. Karena gini, tidak bisa satu komunitas yang mengubah sampah menjadi menjadi bahan bakar itu bekerja dengan sendirinya. Pasti akan ada campur tangannya pemerintah, Betul. campur tangannya pihak swasta dan lain-lain. Kalau itu didukung ya tentu saja kita bisa mengupayakan itu. Akan tetapi ya mari kita lihat bersama-sama seberapa efektif untuk itu kita lakukan. Oke. Terkadang dalam melakukan bagaimana upaya-upaya untuk kita terus melindungi buminya kita dan lingkungannya kita itu dengan upaya yang semaksimal mungkin. Betul. Seperti yang kami lakukan di Bahasa Ibu Wiki bahwa aksi dari Wikiton lingkungan itu punya beberapa implementasi. Iya. Kami bersama komunitas yang namanya komunitas berdaun itu menggandeng dinas lingkungan hidup juga turun langsung ke sekolah-sekolah dari SMP Telkom ke SMP 40 untuk memberikan edukasi bagaimana cara mengelola sampah yang tentu saja yang bisa bernilai jual gitu. Karena kalau sampah dikumpulkan lalu tidak diolah dan dipilah, Betul. maka itu sama saja akan menumpuk di TPA Antang. Nah, yang kita upayakan adalah bagaimana sampah-sampah tersebut tidak sampai berakhir pada TPA Antang. Karena kenapa? Kalau sampah plastik masih bisa loh
diubah menjadi Sesuatu. Kreativitas, ya. kerajinan tangan, bahkan meja nulis itu bisa dijadikan, terus kemudian bisa ditukar dengan nilai uang di bank sampah. Lalu kemudian kalau misalkan sampah-sampah organiknya bisa dijadikan sebagai apa lagi istilahnya, cairan ekoenzim, ya kan, untuk membantu menyiram tanaman-tanaman, dan Ya benar. itu kan sangat bermanfaat sekali ya bagi masyarakat. Kalau masyarakat Kota Makassar dan teman-teman pemuda di luar sana berpikiran bahwa kalau sampah plastik segelas kopi di warkop itu dia bisa coba Kelola, mengisi iya. atau mengelola, membawa tumbler, itu kan tumbler kan Ya. bisa ditaruh di tas, Betul, bisa betul, dipakai betul, berkali-kali. Kita juga yang minum dan yang nyentuh tumblernya kita juga sendiri, Betul. sehingga meminimalisir kontaminasi kuman dan lain-lain. Ketimbang kita botol cup, ya kan, kita Iya, benar-benar. nggak tahu habis dipegang Siapa? mana, Ah, ya ah, kan. Kalau membawa tumbler gitu kan, untuk mengurangi dan sampahnya kita kan itu jauh Ya benar. lebih baik lagi gitu. Nah, makanya di diseminasi kali ini kami ke RRI Pro 2 untuk menginfokan kepada teman-teman pemuda bahwa saat ini kami dengan pemerintah sedang sedang melakukan diseminasi gitu. Setelah melakukan diseminasi beberapa aksi yang kita jalankan gitu. Ini nanti di akhir bulan Juni kami akan bersama teman-teman pemuda Pak Bayam-Bayang dengan para pedagang pasar Pak Bayam-Bayang untuk melakukan peningkatan kapasitasnya untuk mengelola sampah-sampah pasarnya gitu. Jadi itu yang kita lakukan gitu. Wow, luar biasa nih teman Prodo. Kalau memang ini kayak semua program tak bisa dilaksanakan dengan baik gitu, pastinya bakal bisa berdampak gitu. Saya juga pernah ke satu acara gitu, ada hotel yang sudah mengelola sampahnya sendiri kan. Ya itu kan luar biasa kalau misalnya memang bisa berjalan dengan baik semuanya kan ya Kak ya. Apalagi kalau misalnya semua orang aware dengan hal ini dan juga mungkin bisa datang nantinya di acara tak. Apakah ini berbayar kah atau gratis kah atau apa Kak? Silakan Kakak Tia. Tentu gratis ya Kak. Gratis loh. Memang kegiatan-kegiatan yang kita jalankan itu jangkanya jangka panjang ya Kak. Jadi tidak ujuk-ujuk misalnya kita sudah buat opini selesai sampai di situ. Betul. Tapi bagaimana kita ajak pemuda itu bisa jalan barengan dengan pemerintah untuk menjalankan solusi-solusi kreatifnya. Nah misalnya kalau tadi di akhir Juli di isu lingkungan itu kita akan melakukan penguatan kapasitas ke pedagang-pedagang. Di isu pendidikan kita juga akan masuk di MPLS untuk aksi yang Duta Damai itu. Jadi memang berjalan terus sampai pemuda itu bisa jalan sendiri dengan pemerintahnya seperti akan itu. dikawal dulu, dibuatkan dulu, terus dikawal sampai betul-betul bisa mandiri gitu, jalan sendiri. Wow. Gitu. Jadi pemuda suka tuh ya Kak kalau ikut kegiatan-kegiatan yang jangka panjang dan berbaur dengan banyak orang gitu. benar, Karena memang dampaknya ke mereka sendiri. Jadi bukan ke kita, kami memang harapkan bahwa Wikiton ini untuk semua, bukan punya bahasa ibu, tapi punya semua orang yang punya rasa kepedulian gitu, tujuan yang sama, rasa kepedulian yang sama seperti itu. Kurang mirip Teach You a Lesson. Mirip sekali sih menurut, apalagi di bidang pendidikan ya. Betul. Wow, apalagi kalau misalnya kita bakalan menyentuh ke lingkungan dan juga untuk teknologi digital begitu ya Kak ya, itu pasti bakalan sangat bisa berdampak. Jadi buat apa? Maksudnya kalian lebih bagus mungkin bisa daripada nonton drakor, mungkin bisa harus kesini aja deh. Iya. Kan nanti kapan tuh, bulan Juli atau bulan bisa pilih sedikit ini Kak, tempatnya Kak, harinya, tanggalnya. Kan tadi yang kita tahu bahwa akan gratis, intinya gratis itu biasa banyak mau. Iya, kalau untuk Wikiton partisipasi publiknya sendiri memang gratis. Itu sudah berlalu. Nah, saat ini kita hanya melakukan implementasi. Kalaupun teman-teman pemuda di luar sana
implementasi bareng kami, Ha-ha. ya dong, silahkan datang, nanti kami infokan di Instagram Bahasa Ibu Wiki Sulsel. Wow. Akan di follow. Silakan di follow, silakan dinanti karena kami akan ada kegiatan di akhir Juni, di pertengahan di awal Juli itu turun ke sekolah-sekolah. As a volunteer gitu. Misalnya betul. saya ingin mau ikut juga Kak, bisa? Ya, Boleh. boleh. Magang di kantornya kami pun boleh. Oke. Di Mata Art Space boleh gitu. Wow. Iya. Sebenarnya kalau teman-teman tertarik karena isunya kan sangat relevan dengan Hmm. pemuda, itu bisa sekali nanti ikut di Kongres Pemuda Kak di Kapan bulan tuh? 10. Bulan 10 lagi. Nah, dicatat tangga Boleh, boleh. bulannya teman-teman bulan 10 nanti silahkan di follow IG-nya Bahasa Sulsel Wiki karena di situ akan termuat informasi-informasi kapan kita agendakan kegiatan-kegiatannya toh Kak. Iya. Nah, karena di Kongres Pemuda itu di situ teman-teman pemuda dengan para stakeholder itu membahas pemetaan isu-isunya. Isu-isu apa yang akan dijalankan di tahun ke depan seperti itu. Karena kan kita ndak lari-lari dari RPJMD provinsi sama kabupaten Oke, kota. Jadi memang oke. isunya itu selalu sejalan dengan pemerintah. Jadi tidak ujuk-ujuk kita buat program Sendiri, program sendiri. mau dibilang Iya, jalan sendiri betul. padahal sebenarnya nggak bisa dilaksanakan secara Iya, full betul. kan. Jadi bagaimana Nah. itu dikolaborasikan toka agar kita jalan-jalan jalan kolektif Betul. toka sama sama pemuda. Jadi Ah. kita tidak merasa sendiri begitu. Ada teman-teman jalannya. Ya. Pemerintah teman jalannya begitu. Jadi bukan juga yang kayak bilang tuh, deh saya bisa jalan sendiri gitu, Iya, bisa betul. jalan. Ndak Saatnya dikolaborasi. kolaborasi Kak. Wow, luar biasa. Nah Kak, ini karena mau jam 5 nih bakalan kasih sekali lagi informasi-informasi yang lainnya sebentar sama para pendengar Pro 2 untuk hari ini. Nah, ada mungkin Kak yang pengen disampaikan buat teman-teman Pro 2 yang lagi mendengarkan, apalagi sekarang lagi macet-macet bareng nih. Ada juga yang mau diputarkan lagu, sabar Kidi. Oke, silakan. Kak Tiara dulu. Ini penutup nih. Iya, semuanya untuk semuanya. Penutup nih. Ah. Iya. Kalau saya mau sampaikan ke teman-teman bahwa jangan anggap partisipasi itu hanya kayak sekedar turun di jalan begitu, tapi bagaimana partisipasi itu bisa didokumentasikan dalam bentuk kata-kata, dalam bentuk ide dan gagasan agar itu bisa dampaknya besar oleh semua orang. Itu didokumentasikan di dalam website Bahasa Sulsel. Kita jalan karena tadi yang kita bicarakan ini itu dampaknya betul-betul sangat luar biasa kan Kak. Praktik baiknya kita jalan sama pemerintah, tidak buat program sendiri. Jadi kalau ada ide-ide saran-saran solusi-solusi kreatif dari hasil nonton drakor atau apa begitu, nah itu bisa didokumentasikan di dalam website Bahasa Sulsel. Bilang, ada ideku setelah nonton film ini, mau Kak deh respon di Bahasa Sulsel Wiki seperti itu. Jadi karena kota yang baik itu adalah bagaimana kemudian pemudanya bisa aktif berpartisipasi seperti itu Kak. Berdampak lah anak muda ya, berdampak lah. Nah, apalagi 2045 makin dekat gitu kan ya. Iya betul. Pemuda bersuara, pemuda berdaya Bersuara. Pemuda bersuara berdaya. Ya. Wih, pemuda bersuara Berdaya. Jadi Iklannya. jangan cuma bersuara guys ya, jangan cuma update story, jangan cuma update status, tapi berdaya kok juga guys. Betul. Berguna kok untuk orang lain. Betul. Ayo Mi sama-sama Ki. Kakak mungkin silakan. Kalau saya yang mau saya bilang adalah ya teman-teman di luar sana mungkin masih belum punya fokus untuk bagaimana kita peduli pada satu lingkungan atau satu kotanya kita. Akan tetapi saya percaya bahwa teman-teman pemuda di luar sana juga punya keresahan masing-masing. Cuman bukan keresahan yang seperti yang kami lakukan, tapi barangkali ada linearnya, ada saling berkesinambungannya gitu. Misalkan teman-teman pemuda resah soal banyaknya tukang parkir ini di Makassar. Nah, bisa saja dari keresahan secara pribadi itu bisa kita kerjakan secara bersama gitu, untuk menyelesaikan bersama bagaimana solusi untuk hal tersebut gitu. Nah, saya percaya bahwa pemuda di Kota Makassar, anak-anak muda di Kota Makassar juga anak-anak muda yang sangat peduli, care dengan lingkungannya. Banyak juga di luar sana coffee shop yang di luar sana kayak kayak apa lagi namanya Tentang tumbler, sampah plastik gitu kan. Itu kan salah satu hal yang
kebiasaan yang bagus untuk Kayak membangun. diskon pembelian penggunaan tumbler kan. Tumbler, ya, Gitu, betul. Kak. Kan sudah banyak di coffee shop yang kayak Hmm. kalau bawa ke tumbler sendiri gitu kan dia diskon gitu. Itu hal yang positif dan sangat baik sekali. Nah, bagiku Kota Makassar ini dan teman-teman pemuda di Kota Makassar ini adalah kota yang memang sangat memperjuangkan hak-hak kayak semacam kalau dia tidak bisa ngopi ya pasti dia perjuangkan harus Kak ngopi gitu. Ya, Kalau dia bisa memperjuangkan itu, dia bisa juga memperjuangkan isu-isu publik yang jauh lebih besar. Gitu. betul. Masa kita cuma bisa perjuangkan orang yang kita mau nikahi gitu kan. Kak, iya, maksudku Masa Panai bisa dicari terus yang ini. itu dia Kak. Kalau Panai saja bisa dicari jalan keluarnya, maka masalah yang ada di Kota Makassar juga bisa dicari jalan keluarnya. Gas anak muda, gas. Mulai dari sekarang. Ya, betul. Gitu. Wah, seru sekali. Kayaknya bisa sambung sebentar kayak ini nih. Bisa. Atau nanti lagi kita sambung lagi kayak karena seru banget tuh pembicaraan kita hari ini karena memang ini bukan cuma untuk saya, tapi untuk kalian semua nih teman Pro 2 untuk warga Kota Makassar, Sulawesi Selatan supaya memang ini bisa cepat gitu kan. Bukan bisa apa mungkin yang kita harapkan bisa cepat terlaksana dan bisa kayak terwujud kayak mudah-mudahan juga pemerintah selalu bisa mensupport kita karena Pro 2 juga bakal selalu mensupport untuk teman-teman khususnya RRI Makassar juga bakal mensupport selalu untuk teman-teman yang pengen berdaya berdampak buat bersuaranya di Pro 2 Makassar kan. Suaranya di sini. Iya, berdampak dan berdaya nanti barang-barang rumah bahasa ibu juga. Oke. Thank you. Kak Kerap, Kak Tiara sudah sangat luar biasa untuk hari ini sudah hadir. Senang sekali saya jadi banyak pengetahuan baru, banyak inputan baru buat saya pribadi dan juga ini mudah-mudahan untuk teman-teman yang mau lihat kita ada di YouTube RRI Pro 2 Makassar gitu yes. Yang mau tanya-tanya nanti mungkin bisa langsung ke Instagramnya Bahasa Sulsel, Bahasa Ibu Wiki Sulsel. Gampang sekali guys, BASL Ibu Wiki Sulsel. Yes. Thank you so much. Thank you lagi nanti kalau misalnya ada lagi atau mungkin berjalan sesuatu hal yang baik dan juga menjadi berita baik buat masyarakat Makassar dan juga Sulawesi Selatan boleh lagi nyamperin kita di sini di Pro 2 Makassar. Boleh sekali kan. Dan senang hati kami akan menyamper. Oke deh. Dan saya mau spesial kasih lagu terakhir buat Andi Amir Ramadhania yang sudah gabung untuk hari ini teman Pro 2. Saya bakal kasih lagunya bernada buat kamu. Dan kalau gitu teman Pro 2 jangan kemana-mana yang lagi macet-macetan sabar Ki. Saya bakal kasih tahu sebenarnya beberapa jalan di Kota Makassar yang mungkin hari ini sudah macet banget itu teman Pro 2. Saya bakal lansir dari CCTV Diskominfo Kota Makassar. Terima kasih nih Kak Tiara, Kakak Akram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye teman Pro 2.